Bayangin guys, kalian udah kerja mati-matian, tapi sebagian besar penghasilannya itu dinikmatin sama orang lain. Bahkan nggak sedarah lagi. Kalian penasaran gak sih siapa? Oke, sebelumnya nama gue Rafa. Dan di video ini, gue akan bagikan summary dari sebuah buku yang berjudul Killing the Legends, karya Bill O'Reilly dan Martin Dugard. Di mana buku ini tuh ngebahas kejatuhan dari 3 tokoh legendaris di dunia. Dan khusus untuk video ini, gue akan membahas Elvis Presley sebagai part 1. Jadi, ada seorang pria bernama Tom Parker. Dia adalah seorang manajer dari Elvis Presley setelah mengikat kontrak eksklusif pada tahun 1955. Dia punya peran yang sangat signifikan dalam membawa Elvis pada masa kejayaannya saat itu. Dia yang menciptakan konsep lagu dan film menjadi satu, sebagai salah satu strategi pemasaran. Dan strategi ini itu berhasil menaikkan nama Elvis saat itu. Kayak misalkan contoh nih, ada Love Me Tender dan Jailhouse Rock. Itu adalah 2 karya yang diinisiasikan oleh Parker, sampai bisa ngebuat Elvis melenting menjadi seorang superstar saat itu. Hingga dia dapat julukan yang namanya The King of Rock and Roll. Mungkin kalian pikir dengan julukan itu Elvis sudah kaya raya. Nyatanya enggak. Terus semua hartanya pada kemana? Nah, ternyata sebagian besar kekayaannya itu masuk ke dalam kantongnya si Parker, manajernya Elvis. Kenapa bisa gitu sih? Jadi, di dalam kontrak eksklusif Parker, ada 1 poin yang menyatakan bahwa Parker berhak mendapatkan 50% dari setiap dolar yang Elvis hasilin. Kalian bayangin, kalian nyanyi sampai suaranya seret, badannya sakit, udah masuk angin. 50% dari penghasilan kalian itu harus disetor. Ini manajer apa kantor pajak? Di era 60-an, The Beatles, Bob Dylan, Joan Baez, dan lain-lain, mereka adalah rising star di era itu, yang membuat popularitas Elvis semakin pudar dan gak relevan lagi. Terlepas dari itu, ada salah satu faktor yang menghalangi popularitas Elvis, setidaknya menurut gue sih. Faktor itu adalah Parker, yang tidak memperbolehkan Elvis untuk mencoba topik lagu lain. Parker maunya Elvis itu stick with his authenticity aja, yang justru malah membuat Elvis makin ketinggalan zaman. Parker udah mulai panik nih, karena popularitas Elvis semakin menurun. Dia nggak tinggal diem dong. Di tahun 1967, Elvis menikahi seorang perempuan bernama Priscilla. Nah, pernikahan mereka berdua itu nggak luput dari campur tangan seorang Parker. Parker itu pengen banget menciptakan sebuah image dari Elvis Presley yang family oriented, sehingga dapat diterima oleh publik. Dan pada akhirnya, ia mulai kembali tenar di kalangan masyarakat. Oke guys, setelah euforia yang Elvis dapat semenjak pernikahannya, di tahun 1973, Parker, si manajer manipulatif ini, yang ternyata udah kehabisan duit. Lah, gue bingung, duitnya ini habis kemana? Sampai dia diam-diam ngebuat deal sama record label Elvis yang bernama RCA Records. Dan kesepakatan ini itu sangat merugikan bagi Elvis. Berikut kesepakatannya. Pertama, Parker menjual hak rekaman Elvis ke RCA dengan nilai yang sangat tinggi, namun dengan royalti yang sangat rendah. Kedua, Parker mengambil keuntungan sebanyak 50% dari setiap pendapatan Elvis. Ketiga, Elvis dilarang untuk terlibat dalam proyek lain di luar yang diatur oleh RCA atau yang disetujui oleh Parker. Buset deh, gue sebagai Gen Z kalau jadi Elvis udah depresi kali ya. Royaltinya kecil, duit yang datang langsung dipalak, mana nggak bisa ngembangin karir lagi. Ngaco banget sih ini. Pada tahun yang sama, 1973, Elvis dipaksa Parker untuk lebih fokus ke dalam dunia acting. Dia sampai main film yang nggak banget deh pokoknya, kayak Claim Big, yang tujuannya cuma untuk mempertahankan penjualan musiknya aja. Even dia sendiri nggak demen main di film itu. Seiring berjalannya waktu, Elvis mulai merasakan depresi berat. Salah satu coping stress yang bisa membuat dia tenang adalah kebiasaan membaca buku. Tapi lagi-lagi, Parker melarang Elvis untuk membaca buku. Karena menurut dia, membaca buku itu cuma buang-buang waktu aja. Nih ya, coba kalian perhatiin lagi. Hidupnya Elvis itu udah dikekang, financially ruined, gak bisa explore industri lain,
Bahkan melakukan hal sederhana, itu juga nggak boleh loh. Sehingga apa boleh buat? Cuma ada satu hal yang bisa membuat dia bertahan, yaitu konsumsi obat-obatan. Pada tanggal 16 Agustus 1977, The King of Rock and Roll meminum 3 bungkus pil tidur dan pergi ke kamar mandi untuk membaca buku. Besokannya, dunia berduka. Kematiannya disebabkan oleh serangan jantung karena konsumsi obat yang berlebihan, sehingga detak jantungnya itu nggak normal. Nah, kilas balik ke cerita kita dari tadi, kira-kira ini semua tuh karena siapa? Ya Tom Parker, orang yang dia percaya dan kasih kontrol penuh atas hidupnya, yang justru mengeksploitasi Elvis sampai ngebuat dia depresi. Sebenarnya Tom Parker ini butuh duit banyak tuh karena apa sih? Kalian nggak akan nyangka sebabnya apa. Sebagian besar duitnya itu dipakai untuk judi. Jujur, gue miris banget sih dengernya. Masa seorang legend kayak dia harus berakhir miris kayak gitu sih? Kesimpulannya, hati-hati deh. Jangan mudah percaya sama orang lain. Kalaupun percaya, tolong, hati-hatilah. Kita tuh nggak ada yang tahu manusia tuh bisa ngapain aja. Dan yang paling penting, jauhi judi. Coba kalian sebutin di kolom komentar. Pernah nggak sih punya pengalaman kayak gini sama orang lain? Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman terdekat kalian yang mempunyai potensi kejadian hal yang sama kayak gini. Gua Rafa, dan sampai ketemu di part 2.